Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Inggris hari ini. Sebelumnya, ada yang tidak hadir hari ini. Ya, semoga semuanya hadir ya. Wish all are present today. Ada yang masih ingat pelajaran minggu yang lalu kita? Ya, pembahasan pelajaran minggu yang lalu kita adalah tentang memberi saran atau ungkapan saran, the expression of suggestion. Kali ini kita juga akan melanjutkan pelajaran tentang pelajaran pertemuan minggu yang lalu kita, yaitu tentang memberi saran. Memberi saran di sini ya, pertemuan kita ini nanti akan disajikan 2 video. Yang pertama pembukaan, ini nanti yang kedua materinya akan dibahas berdasarkan dengan melihat tugas-tugas atau some tasks are provided in the LKS book ya. Jadi nanti video keduanya membahas tentang materi dikaitkan dengan tugas-tugas yang ada di buku LKS. Nah, kembali ke pembahasan memberi saran. Apakah sudah berlatih tentang penggunaan ungkapan memberi saran, baik itu ungkapan saran, baik itu meminta saran atau memberi saran? Have you done exercise to use the expression that you have learn in the last meeting? Sudah melakukan latihan-latihan untuk penggunaan ungkapan-ungkapan saran yang dibahas minggu yang lalu, pertemuan yang lalu ya. Kalau yang sudah berarti sudah mencoba untuk menggunakannya dalam komunikasi ya. Jadi ungkapan saran itu terdiri dari 2, dibahas di sini ada 2 hal, yaitu meminta saran dan memberi saran. Ask for suggestion and giving suggestion. Apa saja ungkapan untuk meminta saran itu? Coba sebutkan ya. Yang pertama dengan mengungkapkan do you have any suggestion for me, gitu ya. Terus yang berikutnya adalah will you give some suggestion please, atau any idea, atau bisa juga dengan please tell me what should I do. Ada juga dengan can you give me some suggestion ya. Nah, itu dengan arti-artinya kemarin sudah. Nah, semua itu maknanya sama, tapi dalam kalimat yang berbeda, tapi maknanya sama. Jadi kalau kalian misalnya menggunakan setiap meminta saran itu menggunakan yang pertama, misalnya do you have any suggestion for me, berarti itu boleh saja. Terus karena di sini maknanya sama, mungkin saja kamu suatu saat nanti akan menggunakan dengan will you some suggestion please, nah gitu. Atau orang lain menyatakan dengan meminta sarannya dengan di antara yang disebutkan tadi ya, berarti kita tahu bahwa itu sedang meminta saran.
Nah, yang berikutnya meminta saran, kemudian ungkapan memberi saran. Memberi saran itu apa saja yang digunakannya? Ya, dengan why don't, ya, why don't. Mengapa tidak? Dilanjutkan dengan subjek, verb, objek. Ya, kemarin sudah diberikan contoh kalimatnya. Terus yang berikutnya what atau how about, dilanjutkan dengan verb ing plus objek plus adverb. Contohnya what atau how about cleaning the classroom every morning misalnya. Bagaimana kalau membersihkan kelas setiap pagi? Itu misalnya saran ketika kalian ingin kelasnya selalu bersih gitu ya. Terus yang berikutnya ungkapan beri saran itu dengan pengandaian kemarin, yaitu if I were you, ya, I would ya, terus plus verb 1 plus objek plus adverb. Jadi dengan pengandaian, kita mengandaikan yang punya masalah padahal kita sedang memberi saran. Setelah if itu pola kalimatnya adalah simple past tense, yaitu subjek verb 2. Nah, setelah simple past tense itu kemudian lanjutkan dengan past future tense, misalnya subjek plus would plus verb 1 gitu. Terus yang selanjutnya penggunaan memberi saran itu dengan model, ya. Model biasanya subjek, kemudian modelnya must, could atau can atau should, plus verb 1 plus objek plus adverb. Misalnya contoh sarannya you should, misalnya you must go to sleep earlier gitu ya. Jadi kamu harus pergi tidur lebih awal. Misalnya kalau problemnya sering datang terlambat ke sekolah. Nah, seterusnya adalah penggunaan dengan menggunakan I would like to suggest you, I would like to suggest that you. Nah, that subjek, verb, objek dan adverb. Saya ingin menyarankan bahwa kamu, misalnya ya, saya ingin menyarankan kamu pergi tidur gitu ya lebih awal gitu. Misalnya I would like to suggest that you go to sleep earlier gitu, seperti itu. Terus berikutnya dengan ada juga yang dengan imperatif sentence itu ya. Jadi verb tambah objek kemudian adverb. Yang berikutnya ada lagi dengan it's better for you, lebih baik kamu misalnya. Tuh langsung verb 1, langsung objek dan adverb. Nah, penggunaan ungkapan memberi saran tadi sama dengan meminta saran. Jadi kamu bisa menggunakan yang mana saja. Ya, itu makna pengertiannya sama, bahwa kamu itu sedang memberi saran. Jadi ungkapannya bisa digunakan yang mana saja. Itu karena bahasa itu ya bisa diungkapkan dengan berbagai kalimat, tapi pada dasarnya sama maksudnya. Nah, nanti kenapa harus diketahui berbagai ungkapan yang dengan kalimat yang berbeda tetapi maknanya sama? Karena mungkin saja kamu suatu saat dalam percakapan bisa menggunakan
yang lainnya atau orang lain menggunakan itu, berarti kita tahu bahwa orang itu sedang memberi saran atau meminta saran. Nah, di dalam materi ungkapan saran ini, jadi kalau kamu sudah mengetahui cara meminta saran dan memberi saran, itu berarti kalau sudah bisa mengungkapkannya atau istilahnya membuat kalimatnya, nah nanti itu supaya tidak dihafal, supaya tidak itu berasal dari hafalan, karena ungkapan itu kan sudah ada maknanya ya. Jadi tidak dipelajari pola kalimatnya, misalnya kenapa tidak did you have any suggestion gitu, jadi simple past, berarti tidak mempelajari itu ya. Jadi tapi di sini kalimat yang sudah jadi, tapi itu juga harus dipelajari pola kalimat ungkapannya, karena di sini bahwa kalimatnya itu sekarang gitu, dilakukan sekarang, jadi menggunakan pola-pola kalimat simple present tense, misalnya dalam positif, dalam interrogatif dan negatif sentence atau kalimat pernyataan biasa, kalimat bertanya, kalimat negatifnya itu semuanya menggunakan pola kalimat simple present tense, dimana yang simple present tense itu yang positif ya, subjek, ada yang verbnya tambah s, ada yang tidak. Terus kalau interrogatif misalnya menggunakan kata kerja bantu, misalnya do atau does, yes. Kemudian subjek, kemudian verb 1. Kalau negatif subjek, kemudian do atau does, tambah not, tambah verb 1 gitu. Itu pola kalimatnya sebenarnya seperti itu, ungkapan di dalam meminta saran dan memberi saran. Jadi kalau tahu pola kalimatnya, kalau misalnya lupa, itu bisa mengatakan dengan struktur yang benar, karena kamu menggunakan pola kalimat simple present tense gitu. Jadi belajar ungkapan saran di sini, di pembahasan ungkapan saran ini, selain mempelajari ungkapan-ungkapannya dan tahu artinya, nah nanti diterapkan dalam percakapan itu, ditambah dengan kalimat-kalimat sederhana dalam menambahkan dengan meminta saran. Misal ya, sebelum meminta saran, do you have any suggestion for me? Nah di belakangnya kamu ada kalimat-kalimat sederhana, misalnya yesterday I play football outside when the rain fall ya. When I come to my home, my head and all my body get wet. I feel cold. Yeah, I feel cold and get fever because my body was wet. So I get cold and fever. No, today I can't go to school because my head is sick. Do you have any suggestion for me? Nah, gitu. Jadi belajar ungkapannya selain bisa mengungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang dipelajari, ditambahkan dengan membuat kalimat sederhana dalam mengungkapkan problemnya gitu, ya. Nah, itu mungkin poin atau hal-hal penting dalam materi
ungkapan saran atau the expression of suggestion. Nah, di video kedua nanti akan menerangkan yang dikaitkan dengan some task yang beberapa tugas yang ada di LKS, karena tugas-tugas itu adalah melatih supaya materi yang dipelajari itu mampu dikuasai, ya. Nah, that's it for the first video. We continue to the second video.